Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 28 Agustus 2020, saya berada di Taman Merdeka Kota Mana. Taman ini dulunya adalah lapangan bola. Kalau di kota-kota Jawa, dia alun-alun kota. Masa kecil saya dihabiskan di taman ini karena rumah orang tua saya tidak jauh dari taman ini. Jaraknya berkisar 100 meter. Jadi setiap hari saya di sini main bola, lari-larian. Kalaupun ada acara 17 Agustus, kita juga lari-larian di sini. Zaman saya kecil dulu ada pameran, kita juga mainnya di sini. Tapi yang saya ingat dari taman ini adalah setiap pagi setelah salat subuh, saya menemani kakek saya lari pagi atau jalan pagi karena kakek saya sudah tua pada waktu itu. Jalan pagi, kakek saya sudah pakai tongkat. Kakek saya temani jalan kaki dari dulu ada gawang sepak bola. Jadi kakek saya temani berjalan dari gawang ke gawang. Setelah empat kali bolak-balik, kakek saya angkat kainnya, dia betisnya dia gosokkan ke embun pagi yang melekat di rumput. Itulah yang dilakukan kakek saya setiap pagi. Tapi waktu kenangan indah dengan kakek saya tidak berlangsung lama. Karena tahun 1978 saya kelas 5 SD, kakek saya meninggal dunia. Tapi ada satu pesan yang saya ingat sampai sekarang, dan pesan itu terus mengikuti saya. Kakek saya cuma berpesan kepada saya, jangan pernah tinggalkan sholat dan selalu ingat sama Allah. Saya masih ingat itu, dan saya selalu diikuti dengan nasihat itu kemanapun saya pergi. Kawan-kawan, hari ini kita masih disuguhi viralnya berita tentang Joko Chandra, ya, dan terbakarnya gedung Kejaksaan Republik Indonesia. Saya tidak mau berspekulasi di gedung kejaksaan karena gedung kejaksaan ini sekarang masih dalam proses penyelidikan. Walaupun saya punya asumsi tersendiri dengan keterbakaran itu. Tapi yang saya mau soroti adalah canggihnya Joko Chandra. Joko Chandra ini menurut saya dia canggih. Dia bisa mencairkan cesi Bank Bali. Setelah dia ada hukuman 2 tahun penjara, dia bisa lari dan tidak tertangkap. Dia juga mau PK lagi sekarang. Akhirnya dia balik ke Indonesia PK. Dia bisa dapat KTP. Dia bisa menyuap jaksa dan kepolisian. Itulah canggihnya Joko Chandra. Saya secara pribadi, kita melihat kehebatan Joko Chandra ini, kita angkat topi. Tapi kalau kita aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, yang seperti Joko Chandra ini juga banyak.
Sama dengan kita menganggap canggihnya setan membujuk kita atau merayu kita untuk melakukan kesesatan. Kalau saya analisa Joko Chandra, ataupun kalau kita bisa kategorikan, kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, setan tidak canggih-canggih amat. Kenapa saya bilang tidak canggih-canggih amat? Setan hanya bekerja karena dia ada frekuensi dengan kita. Ada frekuensi yang nyambung antara kita dengan setan. Yaitu dalam diri kita ada hawa nafsu. Nah, frekuensi itu yang nyambung. Frekuensi hawa nafsu kita dengan frekuensi setan, itu dia senyawa. Apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini dengan akal dan budi kita, maka hawa nafsu akan menang. Tanpa setan pun, kalau hawa nafsu menang, ya kita sudah dikendalikan, sudah bertingkah laku seperti setan. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Bukan Joko Chandra saja yang bisa merayu, atau bukan setan saja yang bisa merayu keadilan, benteng keadilan akhirnya tercoreng dengan oknum jaksa dan oknum Polri. Tapi yang jelas di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kita kadang-kadang karena ada hawa nafsu diberikan Allah sama kita tidak bisa kendalikan hawa nafsu itu dengan akal dan budi yang dikasih Allah juga dalam diri kita. Jadi, kalau kita bisa analisa atau kita bisa perumpamakan, dalam diri manusia itu ada 3 bagian. Ada bagian dalam diri manusia itu ada bagian setan, di tengah adalah bagian manusia, dan 3 yang bagian adalah bagian malaikat. Bagian setan itu tadi yaitu hawa nafsu. Bagian manusia dia netral. Dia bisa memainkan antara kedua belah pihak ini. Bagian malaikat adalah bagian kepatuhan terhadap Sang Pencipta, bagian kepatuhan terhadap Allah, dan bagian ke hal-hal yang baik. Jadi kalau manusia itu dia bisa berdiri di tengah-tengah, artinya itulah dia jadi diri manusia. Dia bisa kontrol hawa nafsunya dan bisa mengkontrol juga untuk kebaikannya. Tapi yang paling bagus adalah kita bisa memainkan itu. Memainkan kondisi hawa nafsu dan hal yang kebaikan untuk kita kembali ke akhirat kelak. Jadi kalau manusia itu dia condong ke kanan, ke malaikat, maka dia akan menjadi seperti malaikat. Artinya dia akan jadi baik. Tapi kalau dia dikendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi seperti setan. Itulah hidup kita. Tapi saya secara pribadi, saya juga bukan artinya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu total. Dan juga manusia kita juga ada keterbatasan, ada naik turun di hawa nafsu dan pengendalian hawa nafsu itu. Kadang-kadang kita menang, artinya akal dan budi kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kadang-kadang juga kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Akal dan budi kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Tapi yang saya senang adalah, dan alhamdulillah saya teringat kembali nasihat kakek saya, bahwasannya jangan pernah tinggalkan sholat dan selalu ingat dengan Allah. Itulah yang mengikuti saya, itulah nasihat, itulah yang mengawasi saya. Kalaupun saya dikalahkan oleh hawa nafsu, saya menyesal, walaupun kadang-kadang kita mengulangnya lagi. Tapi minimal apa yang saya lakukan, saya menyesal bahwasannya kemenangan hawa nafsu itu bukanlah hal yang baik. Tapi
sebesar ini, setelah sedewasa ini, saya baru sadar bahwasanya hal yang terbaik dalam hidup ini adalah di samping kita bisa menggunakan akal dan budi kita, kita harus selalu dekat dan ingat sama Allah. Bagi agama lain harus ingat pada Tuhannya. Itulah yang membantu kita, membantu akal dan budi kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Demikianlah kawan-kawan, Senandung dari mana? Tolong di subscribe dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.